Nenek ngono, Bu. Pasare sepi. Mergo corona iki kok anak wong tuku. Aku ya po, seneng omah terus saya ngapa-ngapa. Iso dolan dan iso sekolah hewan. Kok pengen sekolah? Heeh. Wis sing sabar sik, kowe korenane ilang rek ya aktivitasé normal meneh. Wis sing sabar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Orang Kristen yang Sabar. Dan sebagai ayat nat diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13 yang demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan itu telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat sekarang ini, di masa pandemi ini, ungkapan atau kata sabar sering kita jumpai dan kita dengar, baik itu melalui WA maupun telepon ataupun sosial media, sering kita jumpai kata sabar. Setiap kali ada postingan tentang penderitaan, banyak kata-kata bijak dengan istilah yang sabar ya, mungkin untuk membesarkan hati si penderita, baik dalam hal sakit, penyakit, pergumulan hidup, rumah tangga, pertengkaran, dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya apa kesabaran itu? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu ketika orang lain marah, menyakiti, memfitnah, menghina, membuli, bahkan berbuat jahat pada kita. Tanpa pikir panjang kita segera mendapatnya atau membalasnya. Itu yang umum orang lakukan. Jadi sebagai orang Kristen dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu dengan yang lainnya. Sebab kesabaran adalah sebagian dari kasih. Karena hidup kekristenan itu identik dengan kasih. Itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping itu kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang bisa kita baca di dalam Galatia pasal yang 5 ayat 22 sampai 23. Jika kita mengakui diri kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tidak mempunyai kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dalam kesabaran seseorang dapat melihat hal-hal yang positif. Di tengah kesukaran sekalipun, masih banyak orang Kristen yang tidak sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kesabaran merupakan kunci kerjasama hubungan yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan
perbantahan. Di dalam Amsal pasal yang 15 ayat yang ke-18. Pertengkaran atau permusuhan sering terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar dan mudah tersulut emosinya. Maka dari itu, mari kita sebagai orang Kristen mohon tuntunan dari Roh Kudus agar kita dimampukan dalam menghadapi situasi apapun dengan sabar seperti pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.